سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اللهم ارحمنا بالقرآن. Dan adapun yang menyimpang di ayat 15 kemarin, maka mereka akan menjadi kayu bakar dari neraka jahanam. Kalau saja mereka istiqomah di jalan kebenaran, ajaran agama Islam, dan petunjuk Al-Quran, mereka berada istiqomah di jalan itu, kami akan memberikan kepada mereka air yang cukup. Allah warhamna bil Quran. Ayo bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pria berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Dan ini sunnah kalau ketemu sama orang soleh, orang berilmu, minta wasiat, minta nasihat. Dan para sahabat sering bilang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat." Lalu Rasulullah SAW bilang, "Qul, katakan amantu billah summastaqim." Katakan, aku beriman pada Allah dan istiqomah. Pesan Rasul kepada orang itu. Jadi, iman dan istiqomah terus mantap. Iman dan konsisten. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Terus jalan yang enggak belok-belok lagi. Karena itu diajarin langsung sama Allah Subhanahu wa taala doa. Di awal-awal surat Ali Imran nanti ayah bunda cari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ya Rabb kami. Janganlah engkau simpangkan hati kami pada iz hadaitana setelah kau berikan petunjuknya. Setelah kau beri hidayah jangan kau simpangkan lagi. Hablana min ladunka rahmah dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, kau adalah zat yang maha memberi. Itu doa agar hati nggak melenceng ya ayah bunda sering dibaca supaya apa istiqomah dalam iman. Rasul juga ngajarin doa supaya selalu mantap dalam agama ini. Karena ini harapan Allah. Kalau saja mereka para jin ini istiqomah di jalan agama, rupanya mereka nggak sanggup istiqomah. Karena itu Rasul ngajarin doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku untuk terus berada di jalan agama. Karena ayah bunda mungkin ikutin. Ada anak yang hafizul Al-Quran, murtad. Ini lagi viral. Kurang apa coba? Jadi, hafal Quran itu susah, tapi Masya Allah. Dia dikasih hafal sama Allah, tapi imannya nggak dijaga sama Allah. Nah, itu. Jadi, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku untuk terus berada di jalan. Tidak tergelincir, tidak menyimpang,
Dan ini harapan Allah kepada jin yang menyimpang. Kalau saja mereka istiqomah di atas jalan yang lurus ini, yaitu agama Islam, yaitu petunjuk Al-Quran, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan kepada mereka air yang cukup. Kenapa air yang Allah kasih? Nah, ayat 15 kita tahu tuh, kalau menyimpang nanti masuk neraka jahanam dan mereka jadi kayu bakarnya. Nah, ayat 16 ini untuk memadamkan panasnya neraka jahanam pakai air. Kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak ulama yang menafsirkan bahwa kalau saja istiqomah, nanti akan kami beri air itu rezeki yang banyak, berkelimpahan. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala banyak, dan segala-gala itu berasal dari air. Jadi waja'alna kulla syai'in min ma'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Dalam surat Al-Anbiya kalau nggak salah, nanti ayah bunda cari. Jadi kehidupan itu berasal dari air. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kami ciptakan dari air dan dia menjadi hidup. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Jadi poin pertama, istiqomah dalam ajaran agama. Tadi doanya sudah dikasih tahu sama Allah, sudah diajarin juga sama Rasulullah, maka terus saja istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Konsisten dalam beragama itu lebih utama daripada 1.000 karamah. 1.000 karamah yang dimiliki oleh para orang-orang soleh, para wali, yang dimiliki oleh para sahabat Rasul, dimiliki oleh para Rasul, para Nabi, yang kadang-kadang hidupnya kok kelihatan jadi mudah, banyak sekali pertolongan Allah, maka untuk bisa dapatkan itu istiqomah, ya bunda. Istiqomah itu seperti nggak usah yang muluk-muluk. Ayah bunda setiap hari satu ayat aja kayak begini. Terus nikmatin. Nanti Alhamdulillah banyak sekali tuh anugerah-anugerah yang Allah kasih dalam hidup kita. Kemudahan dalam menghafal. Allah bukakan pemahaman di hati dan pikiran kita. Allah jadikan rumah tangga kita jadi lebih berkah rasanya. Rezeki kita makin berlimpah, mudah banget mengerjakan kebaikan, jadi mudah sama maksiat, nggak suka. Itu yang disebut tuh istiqomah lebih utama daripada 1.000 karamah. Nanti ayah bunda juga begitu. Pengen sholat duha, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah berpikir 8 rakaat sehari ada 12 rakaat. Mulai aja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Nanti kalau sudah ada rasa nikmat, ayah bunda mau nambah jadi 4 boleh. Dikasih nikmat lagi sama Allah sehari 6. Dan hal yang paling disukai oleh Rasulullah dari amal itu adalah adwamuha, yang paling dawam. Wa in qalla, meskipun sedikit. Amal yang paling dicintai Rasulullah adalah yang paling dawam, yang paling ajak kekal, meskipun sedikit. Nanti cari ya hadis dari Aisyah itu. Amal yang paling dicintai sama Rasulullah adalah adwamuha ahabul amal ila Rasulullah SAW, adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi supaya istiqomah, Ayah Bambang gak usah susah-susah mikirinnya. Sehari satu ayat. Yang belum nyetor tulisan, nggak usah dipikirin. Nggak sanggup nulis segitu banyak, nulisnya sedikit-sedikit. Kalau ujung pekan itu ngerasa susah, setiap hari belajar satu ayat langsung dihafal, ditulis, dihafal, ditulis. Gitu. Jadi satu ayat. Nanti lama-lama
akan Allah kasih kemudahan. Nah, itu yang disebut istiqomah lebih utama daripada 1.000 Asqainahum ma'an ghadaqa. Dan istiqomah dalam kebaikan itu, dalam ketaatan itu akan menghadirkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kalau ini Allah ceritakan air, maka nanti banyak hasil dari istiqomah. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi umur yang panjang, bisa jadi ilmu yang berkah, bisa jadi keluarga yang sakinah, keturunan solihin dan solihah, rezeki berlimpah. Jadi, alhamdulillah, pokoknya serba cukup. Allah kasih kecukupan. Asal ada, mau umroh ada, mau beli mobil ada, mau bangun rumah ada, ya pokoknya rezeki asal ada aja dah. Jadi itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda nanti cari dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk wal 'aqibatu litaqwa." Perintahkan keluargamu sholat. Kalau kamu sudah sholat, suruh keluargamu sholat. Dan bersabar, ngajak keluarga sholat. Jadi ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf dan istiqomah, ngajakin keluarga. Kalau ada yang belum mau sholat, ajakin terus. Kenapa ya Allah? La nas'aluka rizqona narzuquk. Kami tidak akan pernah minta rezeki darimu. Bahkan kami yang menjamin rezeki. Seolah ayat ini Allah pengen ngasih tahu pada kita, jaminkan padaku sholatmu dan sholat keluargamu, urusan rezeki kalian aku yang jamin. Jadi, Masya Allah. Kalau kita sekeluarga taat sama Allah, istiqomah dalam kebaikan, rajin dirikan sholat, maka urusan rezeki jaminan Allah. Kalau dalam surah Az-Zariyat, ayatnya amat terkenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku. Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyuthimun. Aku tidak pernah berharap hamba-hambaku memberiku rizki dan aku tidak pernah berharap hamba-hambaku memberiku makan. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Dia memiliki kekuatan amat dahsyat. Maknanya, 3 ayat ini nanti ayah bunda cari dalam surah Az-Zariyat ujung-ujung. 3 ayat itu Allah seolah bilang kepada kita, ibadah yang benar padaku, urusan rezeki, aku yang benerin. Jadi suruh ibadah, urusan rezeki, pasti Allah benerin. Nah itu ayah bunda. Jadi satu, istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kita disuruh untuk istiqomah. Meskipun sedikit, sedikit, sedikit kita kerjain. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, fokusnya ke sholat. Kalau yang fardu-fardu masih kurang baik, maka perbaiki. Nanti yang fardu-fardu sudah selesai, apa aja malam fardu? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dari harta yang Allah kasih, haji jika mampu, itu yang fardu. Jika ada yang belum mengerjakan, maka paksakan diri untuk menyelesaikan amalan fardu ini. Kalau sudah, nanti meningkatkan amalan-amalan sunnah. Sholat, ada sholat-sholat sunnah. Puasa, ada puasa-puasa sunnah. Zakat, ada ibadah sunnahnya seperti sedekah, infak, wakaf, hadiah, kafarah, dan lain-lain. Haji sunnahnya adalah umroh. Maka nanti itu pelan-pelan, pelan-pelan. Yang fardu sudah, yang sunnah nanti diperbanyak.
Dan nanti kalau semakin taat sama Allah, nah itu. Kalau sudah istiqomah, nanti bakal Allah kasih curahan rahmat yang banyak, rezeki yang berlimpah, sakinah, keberkahan, ampunan, ridho Allah, Allah kasih. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan. Jadi poinnya satu istiqomah, yang kedua jangan pernah takut rezeki selagi kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bunda, segitu aja. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.